Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya, seperti biasa sebelum pembelajaran senyum dulu yuk. Hehe. Loh, itu kenapa pakai masker? Saya takut dikejar paparazi, Bu. Baik. Untuk kamu, Ibu paham. Kalau saya sih biar ganteng, Bu. Hehe. Mas Tejo, bukan masker itu maksud Ibu. Sekarang ini kan lagi pandemi virus COVID, Bu. Nah, kita itu wajib pakai masker supaya virusnya tidak bisa masuk ke tubuh lewat hidung atau mulut, Bu. Ya, kalau mau masuk tinggal tampal aja kan bisa. Kalau gede sih bisa, Bu. Tapi virus itu kayak makhluk halus, tak kasat mata. Wah, pinter ya Mbak Tejo ini. Sudah belajar ya pasti. Bagus-bagus. Tapi kok maskernya bolong? Nggak bolong, Bu. Transparan ini loh. Ibu kan suka nyuruh kita buat senyum. Nanti nggak lihat kita senyum, Ibu ngambek. Nggak ngajar kita lagi. Hehe. Oh iya, Ibu kira bolong. Hehe. Itu masker yang lagi viral itu kan ya? Baik, berarti hari ini kita akan belajar tentang apa, Nana? Virus, Bu. Ya, betul sekali. Kita akan belajar virus. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu pengertian virus, yang kedua sejarah penemuan virus, yang ketiga ciri-ciri virus, yang keempat struktur virus, dan yang kelima klasifikasi virus. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian virus, 2. Menjelaskan sejarah penemuan virus, yang ketiga mengemukakan ciri-ciri virus, yang keempat mengemukakan struktur virus, dan yang kelima mengklasifikasikan virus berdasarkan bentuk, kandungan asam nukleat, ada tidaknya selubung, dan berdasarkan sel inang. Oke, langsung masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian virus. Virus merupakan organisme renit patogen dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Menuju materi yang selanjutnya, yaitu sejarah penemuan virus. Pada tahun 1885, seorang ahli berkebangsaan Belanda yang bernama Adolf Meyer melakukan percobaan pada daun tembakau yang mengidap penyakit bercak kuning. Adolf Meyer mengekstrak daun tembakau yang mengidap penyakit bercak kuning, kemudian menyaringnya dengan kertas saring rangkap 2, lalu menyuntikkannya ke daun tembakau yang normal. Ternyata diperoleh daun tembakau yang normal berubah menjadi kekuningan. Akan tetapi, ternyata daun tembakau yang normal akan tetap normal apabila ekstrak daun tembakau yang memiliki bercak kuning hanya dioleskan ke daun yang normal. Kemudian, pada tahun 1892, seorang ahli botani Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan serupa dengan menggunakan filter Chamberlain, yang mana filter ini dapat menahan zat seukuran bakteri, namun bercak kekuningan masih saja terlihat. Oleh karenanya, Dmitri Ivanovsky menyimpulkan terdapat suatu zat penginfeksi yang memiliki ukuran lebih kecil dari bakteri. Kemudian, dengan percobaan yang sama, Martinus Buljering memperoleh suatu gagasan terdapat cairan hidup yang menular yang kita sebut sebagai virus. Kemudian, pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama William Stanley
berhasil mengkristalkan virus mosaik pada tembakau yang kemudian ia beri nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri virus. Virus merupakan peralihan antara makhluk tak hidup dengan makhluk hidup. Dapat dikristalkan, virus hanya dapat hidup jika berada di dalam sel hidup. Hanya memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi, berukuran lebih kecil dari bakteri, dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu struktur virus. Secara garis besar, struktur virus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Kepala terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Sedangkan di bagian leher terdapat leher dan kerah atau collar. Lalu pada bagian ekor terdapat selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jaring penusuk. Fungsi bagian-bagian tersebut antara lain: 1. Kepala, tersusun oleh kapsid yang terbentuk dari protein, di dalamnya mengandung DNA atau RNA. Yang kedua, leher, menghubungkan kepala dan ekor. Yang ketiga, ekor, penyangga ke tubuh organisme yang diserang. Yang keempat, serabut ekor, bagian dari ekor yang juga berfungsi sebagai penyangga ketika menempel pada inang. Yang kelima, kapsid, fungsi memberi bentuk sekaligus pelindung virus dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Yang keenam, asam nukleat sebagai pembawa sifat genetik. Masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi virus. Virus berdasarkan bentuk dasarnya terbagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama, bentuk icosahedral atau polyhedral, contohnya polio dan adenovirus. Yang kedua, bentuk helix atau batang, contohnya pada Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Yang ketiga, bentuk batang dan berujung oval, contohnya Rhabdovirus. Lalu yang keempat, bentuk bulat, contohnya HIV atau Human Immunodeficiency Virus dan Orthomyxovirus. Yang kelima, bentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Yang keenam, bentuk kompleks, contohnya virus Pox atau virus cacar. Yang ketujuh, bentuk seperti huruf T, contohnya pada bakteriofag pada E. coli. Virus berdasarkan asam nukleatnya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Virus DNA, contohnya poxvirus, herpesvirus, adenovirus, papavirus, dan lain-lain. Yang kedua, virus RNA, contohnya orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, dan lain-lain. Klasifikasi berdasarkan ada tidaknya selubung. Yang pertama, virus berselubung memiliki selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein, contohnya rhabdovirus, rotavirus, dan retrovirus. Yang kedua, virus telanjang, yaitu nukleokapsid tidak diselubungi oleh lapisan lain, contohnya picornavirus, reovirus, dan adenovirus. Klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya. Yang pertama, virus bakteri. Virus yang menginfeksi bakteri adalah bakteriofag. Bakteriofag dapat berkembang cepat sehingga dalam waktu yang singkat dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Yang kedua, yaitu virus tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar penyakit pada tumbuhan disebabkan oleh virus. Bahan genetik dari virus tumbuhan adalah RNA. Virus dapat memasuki bagian dalam sel secara aktif melalui cedera atau ditularkan oleh serangga. Contohnya yaitu Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Lalu yang ketiga, yaitu virus patogen pada hewan. Bahan genetik virus hewan adalah DNA atau RNA.
Virus ini dapat ditularkan secara langsung atau melalui perantara serangga. Contohnya yaitu penyakit tetelo yang menyerang ayam atau nama lainnya Newcastle disease (NCD). Yang keempat, virus yang menyerang manusia. Virus yang menyerang manusia dapat menyebabkan penyakit-penyakit menular seperti AIDS, hepatitis, SARS, dan lain-lain. Nah, menurut kalian, apa klasifikasi virus COVID-19 yang tengah menjadi seleb internasional saat ini jika dilihat dari bentuk dan ada tidaknya selubung atau kapsid? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas ya. Santai, ada nilainya kok. Oke, terima kasih telah belajar. Tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, keep smile.